Saya mau tanya sesuatu dulu sebelum video ini dimulai. Kalau kamu orang Ambon atau pernah ke Ambon, pasti pernah foto di sana, Jembatan Merah Putih. Sore hari, langit oranye, Teluk Ambon memantulkan cahaya, ikonik, megah, salah satu jembatan terpanjang di Indonesia Timur. Tapi saya mau kalian ingat sesuatu yang lain. Tahun 2026 ini, dalam waktu kurang dari sebulan, ada 2 orang mati di jembatan itu. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena gempa. Mereka melompat. Dan ini bukan baru pertama kali. Dalam 5 tahun terakhir setidaknya ada 8 orang sudah berdiri di tepi pagar JMP. Berdiri di luar pagar dengan satu tujuan yang sama. 2 dari mereka tidak berhasil diselamatkan. Saya tidak akan bilang nama-nama itu dengan sembarangan. Tapi saya perlu kamu tahu bahwa mereka ada, mereka nyata. Dan saya percaya apa yang terjadi pada mereka bukan sepenuhnya salah mereka sendiri. Video ini tentang itu. Mari kita mulai dari fakta. Agustus 2021, sesosok pria berinisial FM 20 tahun ditemukan tewas tersangkut di fondasi pilar JMP setelah diduga menjadi korban kekerasan dan dibuang dari atas jembatan. Juli 2023, seorang pemuda 23 tahun ditemukan terapung di perairan Teluk Ambon, tepat di bawah JMP. Polisi menduga ia mengalami depresi berat. Tidak ada tanda kekerasan, hanya seseorang yang entah kapan malam itu memutuskan bahwa sudah cukup. Agustus 2024, seorang wanita berdiri di luar pagar JMP, siap melompat. Tapi ada yang menyelamatkannya. Seorang anggota TNI yang kebetulan sedang lewat untuk menjemput anaknya. Kebetulan. November 2024, ada 2 insiden berbeda dalam 1 minggu. Satu mahasiswi 19 tahun, satu wanita tanpa identitas. Keduanya diselamatkan oleh warga yang kebetulan lagi ada di lokasi. Juli 2025, seorang remaja perempuan 18 tahun, pedagang kecil di terminal, diselamatkan oleh petugas reparasi jembatan dan polisi. Maret 2026, seorang gadis berinisial SVC, 21 tahun. Ia pergi dini hari saat jalanan sepi. Tim SAR baru menemukannya 7 jam kemudian di penyangga beton di bawah jembatan. Sudah tidak bernyawa. April 2026, seorang PNS berinisial A. Ia baru pulang dari pemeriksaan kesehatan bersama keluarganya. Di atas jembatan, ia bilang ingin sebentar, ingin melihat pemandangan kota malam hari. Keluarga mencoba mencegah, tetapi tidak berhasil. 8 kasus
3 kematian dari lompatan, ditambah 3 kematian dari kecelakaan lalu lintas di jembatan yang sama dalam periode yang sama. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan pola ini sudah cukup lama untuk kita sadari, tapi tidak cukup membuat kita bergerak. Sekarang saya mau bicara tentang sesuatu yang mungkin terdengar aneh, tapi tolong dengarkan dulu. Ada sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1774. Penulisnya Johann Wolfgang von Goethe. Judulnya Die Leiden des jungen Werthers. Dalam bahasa Indonesia, Sengsara Pemuda Werther. Ceritanya tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada wanita yang sudah bertunangan. Cintanya ditolak. Dan di akhir kisah, ia membunuh dirinya sendiri dengan pistol. Buku ini menjadi bestseller di seluruh Eropa. Anak-anak muda membelinya, membacanya, bahkan mengidolakannya. Dan kemudian hal yang tidak diduga terjadi. Di beberapa negara Eropa, angka bunuh diri melonjak. Para korbannya pemuda-pemuda yang ditemukan menggunakan cara yang sama dengan Werther. Beberapa bahkan mengenakan pakaian yang mirip dengan karakter itu. Buku itu akhirnya dilarang di beberapa kota, seperti Leipzig, Italia, Copenhagen. Pada tahun 1974, seorang sosiolog Amerika bernama David Phillips menamai fenomena ini sebagai The Werther Effect, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan modernnya, suicide contagion, bunuh diri yang menular. Ini bukan metafora, ini mekanisme yang sudah dibuktikan berulang kali oleh penelitian. Cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ketika sebuah tindakan bunuh diri, terutama di lokasi tertentu, mendapat exposure publik yang luas, ia meninggalkan semacam peta mental bagi orang-orang yang sedang berada dalam kondisi rentan. Mereka tidak sedang meniru secara sadar, tapi tanpa mereka sadari, lokasi itu sudah ditandai di kepala mereka sebagai tempat yang mungkin. Penelitian dari David Phillips juga menemukan, setelah semua kasus bunuh diri diberitakan luas di media, angka bunuh diri, terutama pada kelompok usia dan gender yang sama dengan korban, cenderung naik. Minimal 5% kasus bunuh diri remaja diduga dipengaruhi oleh efek penularan ini. Dan ada satu detail yang lebih mengkhawatirkan lagi. Orang cenderung menggunakan cara dan lokasi yang sama dengan yang dipublikasikan. Sekarang coba tanyakan pada diri kamu. Berapa kali video dari JMP, seseorang berdiri di luar pagar, warga berteriak panik, rekaman gemetar dari motor yang lewat, viral di media sosial Ambon. Saya tidak menyalahkan siapapun yang merekam. Saya juga tidak menyalahkan orang yang menyebarkan karena panik atau prihatin. Tapi kita perlu jujur, setiap kali video itu viral, JMP semakin mengukuhkan dirinya sebagai lokasi yang diketahui, bukan hanya sebagai jembatan yang cantik, tapi sebagai tempat untuk pergi
ketika seseorang sudah kehabisan akal. Para peneliti menyebut ini sebagai point cluster, klaster bunuh diri yang terikat pada satu lokasi. Dan ini persis yang sedang kita saksikan di JMP. Saya mau cerita juga tentang jembatan lain, supaya kita punya perbandingan. Golden Gate Bridge, San Francisco, jembatan ikonik Amerika Serikat. Sejak dibuka tahun 1937 hingga 2008, lebih dari 1.700 orang tewas dengan cara yang sama, melompat dari ketinggian. Rata-rata 30 orang per tahun. Wow! Selama puluhan tahun, perdebatan soal pemasangan penghalang fisik seperti jaring, pagar lebih tinggi, terus tertunda karena dua argumen. Terlalu mahal dan percuma. Orang-orang itu akan cari tempat lain. Argumen kedua itu terdengar masuk akal. Tapi ternyata itu salah. Penelitian demi penelitian membuktikan hal yang sama. Orang yang dicegah dari satu lokasi tidak otomatis pindah ke lokasi lain. Karena krisis bunuh diri bersifat impulsif, sementara. Kalau jeda itu terjadi, kalau seseorang tidak jadi melompat malam itu, kemungkinan besar mereka tidak akan melakukannya lagi. Sebuah studi klasik lainnya dari peneliti Richard Shadon mengikuti 515 orang yang berhasil dicegah dari Golden Gate antara tahun 1937 dan 1971. 20 tahun kemudian, hanya 6% yang meninggal karena bunuh diri. 94% masih hidup. Jeda itu menyelamatkan nyawa. Akhirnya, jaring pengaman pun dipasang di Golden Gate. Selesai Januari 2024. Lalu hasilnya? Angka bunuh diri di jembatan itu turun 73%. Bahkan pada paruh kedua 2025, tidak ada satupun kematian yang terkonfirmasi. Tidak ada. Nol. Dan yang lebih penting, tidak ada lonjakan bunuh diri dari lokasi lain. Orang tidak pindah tempat. Mereka diselamatkan oleh waktu. WHO sendiri merekomendasikan means restriction, pembatasan akses ke cara yang mematikan, sebagai salah satu strategi pencegahan bunuh diri yang paling terbukti efektif. Sekarang saya kembali ke JMP. Jembatan itu punya pagar, tapi pagar itu jelas bukan penghalang yang cukup. Terbukti dari kasus demi kasus di mana orang berhasil berdiri di luar pagar sebelum ditarik kembali. Tidak ada jaring, tidak ada sistem deteksi krisis, tidak ada petugas terlatih yang berjaga. Yang ada hanya warga yang kebetulan lewat. Saya ingin jujur tentang satu hal. Saya tidak mau video ini hanya menjadi elegi. Video yang bikin kamu sedih 5 menit, lalu lupa. Jadi saya mau bicara tentang apa yang sebenarnya salah di sini. Ada dua krisis berbeda yang terjadi di JMP. Dan keduanya menunjukkan satu hal yang sama. Negara tidak cukup hadir. Pertama, kecelakaan lalu lintas. JMP adalah jalur panjang, lurus, dan terbuka. Kecepatan kendaraan tinggi. Malam hari
penerangan minim di beberapa titik, pengendara motor yang paling rentan, tidak punya perlindungan yang cukup. Coba kita lihat, Andre Lambiombir tewas karena motor oleng di malam hari. Indah Sari, seorang ibu rumah tangga 24 tahun, hilang kendali di siang hari terang. Ini bukan nasib buruk semata. Ini infrastruktur yang belum selesai melindungi penggunanya. Kedua, krisis kesehatan jiwa. Ini yang lebih dalam dan lebih sulit diakui. Setiap orang yang datang ke tepi pagar JMP dengan niat itu, mereka tidak muncul tiba-tiba. Mereka sudah membawa sesuatu jauh sebelum sampai ke sana. Entah depresi yang tidak terdiagnosis, entah kehilangan yang tidak ada tempatnya diproses, entah tekanan yang sudah terlalu lama ditanggung sendirian. Dan di kota Ambon, seperti hampir semua kota di luar Jawa, dinding antara orang yang membutuhkan bantuan dengan bantuan itu sendiri sangat tebal. Tidak ada hotline krisis lokal yang mudah diakses. Tidak ada konselor komunitas di kelurahan. Stigma tentang kesehatan jiwa masih mengakar dalam jangan lebay, berdoa saja, itu urusan pribadi. Ingat, Anto si PNS itu baru kembali dari pemeriksaan kesehatan ketika ia memilih berhenti di atas jembatan malam itu. Pemeriksaan kesehatan loh. Tapi apa yang diperiksa? Tekanan darah, gula darah, kolesterol. Bukan kondisi jiwanya. Bukan apakah ia sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia tanggung lagi. Karena kita belum terbiasa memeriksa itu. Saya tidak sedang menyalahkan siapapun secara personal. Tidak menyalahkan polisi yang datang terlambat karena mereka tidak bisa berada di mana-mana. Tidak menyalahkan keluarga yang tidak tahu kondisi yang mereka cintai sudah sejauh itu. Tidak menyalahkan media yang meliput karena mereka juga mencoba mewartakan apa yang terjadi. Tapi ada sistem yang perlu dikritik. Ada keputusan atau ketidakputusan yang perlu dipertanyakan. Mengapa hingga sekarang belum ada penghalang fisik tambahan di JMP? Apakah sudah ada kajian soal ini? Apakah sudah ada anggaran yang dialokasikan? Mengapa setiap kali ada insiden di JMP, responsnya hanya datang sebagai pernyataan keprihatinan, lalu selesai? Mengapa layanan konseling krisis yang mudah diakses, murah, dan tidak menstigmatisasi belum menjadi prioritas di kota ini? Saya bukan sedang meminta yang mustahil. Saya sedang meminta yang minimum. Pagar yang lebih tinggi, jaring di sisi bawah jembatan, kamera pengawas yang berfungsi, nomor hotline krisis yang diketahui warga, pelatihan kesehatan jiwa dasar untuk petugas publik, screening mental health yang terintegrasi dalam pemeriksaan kesehatan rutin ASN dan masyarakat. Ini bukan kemewahan. Ini adalah infrastruktur perlindungan jiwa. Dan kita membangun jembatan seharga ratusan miliar rupiah. Seharusnya kita mampu membangun perlindungan di atasnya.
Jembatan Merah Putih dinamai dengan warna-warna kemerdekaan. Merah itu keberanian. Putih itu kesucian. Itu bukan sekedar kombinasi estetik. Itu janji. Janji bahwa di negeri ini nyawa manusia dihargai. Bahwa tidak ada orang yang dibiarkan berdiri sendiri di tepi keputusasaan tanpa ada tangan yang mencapainya. Bukan karena kebetulan, tapi karena sistem yang memang dirancang untuk itu. Janji itu belum sepenuhnya ditepati. Tidak di JMP, mungkin juga tidak di banyak tempat lain di negeri ini. Tapi justru karena itu, kita harus bicara. Bukan dengan bisik-bisik. Bukan dengan kalimat, semoga tidak ada lagi. Tapi dengan tuntutan yang jelas, data yang nyata, dan kepedulian yang tidak berhenti setelah videonya selesai ditonton. Kalau kamu menonton ini dan kamu sedang tidak baik-baik saja, saya mau kamu tahu itu valid. Rasa sakit kamu itu nyata. Tapi ada orang yang mau mendengar kalau kamu mau mencoba. Kamu dapat menghubungi hotline ini. Ada hotline Siwa 5 di RSKD Provinsi Maluku di Ambon. Dan juga ada hotline Kesehatan Jiwa Nasional Into the Light Indonesia. Dan bagi kamu yang sedang baik-baik saja, tolong bagikan video ini, bukan untuk viral. Tapi karena mungkin ada seseorang di lingkaran kamu yang perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seperti lagu kebesaran dari klub sepak bola Liverpool FC, You'll Never Walk Alone. Dan bahwa ada yang mau bicara tentang ini dengan serius. Sampai jumpa di video berikutnya.